Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di podcast Bertamasya. Buat insan muda yang belum tahu, Dompet Duafa itu memiliki banyak program sosial yang memiliki kebermanfaatan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah program wakaf produktif. Di Dompet Duafa ini ada program wakaf pendidikan yang mengajarkan para siswanya itu untuk menjadi pengusaha muslim yang sukses kemudian hari. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama alumni dari program Dompet Duafa yang namanya Kampus Umar Usman. Betul. Bersama saya ada Kang Aji Wanda. Aku akrab dipanggil dengan Kang Awe. Awe, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Nama. Itu dia. Kita harus ngobrol pakai bahasa Sunda kayaknya nih. Asli Yap. Jabar? Asli Bekasi, Bekasi. Jawa Barat. Betul. Jadi nyalek nih. Alhamdulillah tidak. Kirain mau nyalek Enggak gitu. dong, enggak. Kang Awe, Yo. ada 3 pertanyaan nih Kang biasanya ketika mulai podcast Bertamasya yang saya lontarkan harus dijawab dengan cepat. Pilihan A atau B gitu. Oke. Udah siap ya? Siap. Sebelumnya kan udah lihat kan video-videonya kan? Udah. Jadi udah mempelajari polanya nih. Dan kita nggak tahu apa ya, oke. Pertanyaannya nih Kang, jika Kang Wanda memiliki uang berlebih, pilih lanjutin pendidikan apa ekspansi bisnis? Lanjutin bisnis. Lanjutin bisnis, ekspansi. Ekspansi bisnis. Okay. Lebih milih jual produk atau jual jasa? Produk. Yang ketiga, seru nih kayaknya nih. Yang ketiga, lebih milih mana kalau Akang nggak jualan? Saat ini kan jualannya fashion nih. Betul. Lebih milih kuliner atau otomotif bisnisnya? Kuliner. Luar biasa Kang Awe. Langsung 3 pertanyaan cepat ya. Iya, oke. Susah nggak tuh? Kok bisa begitu kemana-mana pertanyaannya? Oke. Biar enak ceritanya. Oh, boleh. Nanti kan kita cerita panjang nih. Oke, Sampai Bandung kan nanti kita ngobrol. Betul. Itu dia. Jadi Kang Awe, boleh dong kasih tahu awal mula ini kita sebelum membedah jawaban-jawaban Kang Awe tadi ya. Oke. Ceritanya tuh Kang Awe bisa masuk ke kampus Umar Usman tuh kayak gimana awalnya? Oke, bismillah. Jadi pertama kalinya tuh dulu tahu dari buku 7 Keajaiban Rezeki. Oh, Mas Ipo Santosa. Jadi waktu itu kan rata-rata tahu kampus itu karena Mas Ipo. Rektor kalau nggak salah beliau waktu itu ya. Dan saya angkatan pertama. Wah, Masya Allah. Jadi angkatan 2012 tuh. 2012. Jadi dulu kampus belum ada. Jadi benar-benar tahu dari buku. Diajakin temen. Wah, bisa. Saya kan juga sering baca buku tuh, salah satunya ya buku beliau. Tertarik nih gitu, karena ada poin value. Kalau kita belajar bisnis kan gimana aja bisa. Betul. Tapi ada poin value, ada poin Islamnya yang saya suka gitu. Oh, yang bikin beda. Iya. Makanya saya memilih untuk situ. Jadi waktu itu tahun 2012 berarti betul. kan awal Betul. mula angkatan pertama dari kampus Umar Usman ini. Berarti Kang Awe dapat infonya dari temen. Temennya ikut apa enggak? Temen ikut. Ikut juga. Sekarang jadi kita. Oh, seangkatan. Sekarang jadi pebisnis apa temenin yang ngajak Kang Ya, Awe? kalau nggak salah di bidang desain 3D deh, AutoCAD deh. Oh, Gitu. AutoCAD. Jasa berarti Jasa, ya. artinya. Oke. Nah, Kang Awe nih, itu kan Kang Awe masuk ke Umar Usman itu belajar berapa tahun? Setahun. Yang dipelajarin apa aja sih, Kang? Yang dipelajarin itu sisi sebenarnya kena enaknya di Umar Usman ya. Jadi ada privilege di mana kan kampus umum kan kebanyakan teori. Oke, iya. Itu kalau kata saya tuh kalau salah dia 70% tuh praktek. Jadi lebih enaknya tuh ketika kita belajar dari dosen, kemudian disuruh banyak tugas. Saya orang yang yakin di mana sebenarnya orang itu ahli ketika dia praktek. Kalau teori doang kan kadang belajar terus nggak dipraktekin nggak bisa evaluasi. Jadi di Umar Usman mungkin paginya belajar, sorenya udah suruh jualan. Nah, angkatan saya dulu itu shift malam.
Shift malam tuh maksudnya gimana nih? Jadi kuliahnya dari jam, kalau nggak salah jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu. Maghrib. Jadi siang dari pagi sampai sorenya ya bisnis. Enak kan? Jadi langsung beneran disuruh jualan? Iya betul. Jadi disuruh praktek ilmunya, mau bisnis apa. Nah saya terserah. Nah ini kan bisa belajar sama dosen lagi malamnya. Iya. Kalau ada kendala ya tanyakan lah seperti itu. Bener. Jadi memang langsung trial error. Betul. Dimodalin nggak sih? Saat itu? Waktu itu usaha pertama kali malah sebelum ke Umar Usman. Dimodalin oleh sama ayah, ada dimodalin itu kalau nggak salah 6 juta gitu. Bisnis apa tuh? Dulu cairan ban anti bocor. Viral tuh. Dulu viral. Saya sampai pakai tuh. Pakai ya? Pakai. Nggak tahu tuh bener apa enggak ya, cuman kayak bener. Bisa ya? Bisa. Emang dia bisa menambal ban yang bocor. Betul, walaupun bukan ban tubles. Iya, betul. Itu sebelum Umar Usman. Jadi saya tuh sebelum Umar Usman tuh udah bisnis sudah bisnis beberapa kali. Akhirnya nemu hal yang kayak saya butuh belajar nih knowledge tambahan. Iya. Yang shortcut gitu ya. Iya. Ada tuh 1 tahun makanya saya menarik gitu. Jadi biar cepet banyak prakteknya. Nah sebelumnya pendidikan itu kan SMA kalau nggak salah. Betul. Terakhir ya? Itu terakhir D3. Kang Awet D3 terakhir ya? D3. Sebelum ke Umar Usman D3. Berarti downgrade dong. Kan di Umar Usman D1 kan, 1 tahun kan? Betul. Kok mau ngambil downgrade seperti itu tuh Kang Awet? Jadi kenapa mau ya? Alasannya itu karena ketika saya udah lulus waktu itu D3 itu saya ingin bisnis. Jadi karena ingin bisnis, sertifikat sudah tidak saya pedulikan waktu itu. Jadi yang penting prakteknya, ilmunya, ngobrolnya, networkingnya. Menurut saya itu lebih much more important. Iya. Menarik ya. Karena untuk bisnis itu yang butuh networking. Betul. Nanti kalau saya satu lagi berarti kan bisa sambil learning sih. Tapi berarti kan saya butuh 5 tahun atau 4 tahun lagi untuk bisa benar-benar fokus ke bisnis. Makanya tadi Kang Awi lebih milih ekspansi bisnis daripada kuliah lagi. Karena kuliah bisa di mana aja. Betul. Memang ekspansi bisnis ini apa yang mau Kang Awi lakukan di bisnis High Jacket ini? Ekspansi bisnis sih dari sisi produk ya, yang pasti kita sebenarnya masih banyak variasi yang belum kita ciptakan. Masih banyak banget sebenarnya. Kayak kita belum mengembangkan atau mendesain material denim belum. Iya. Jadi teknologi kain pun bermacam-macam. Masih banyak ya. Pun banyak sekali. Jadi awalnya kenapa sih Kang dari itu agak jomplang loh. Ini kan baru taunya bantu bles. Betul. Terus tiba-tiba sekarang fashion gitu. Betul. Bahkan dulu kan kuliahnya kan manufaktur ya. D3-nya tadi manufaktur. Manufaktur. Manufaktur itu apa? Ya, manufaktur berarti kayak kita biasa untuk industri ya. Jadi saya tuh sebenarnya disiapkan untuk masuk ke industri. Jadi di pabrik. Pabrik. Itu kerja apa bikin pabriknya? Kerja. Jadi kayak pabrik-pabrik pada umumnya lah. Ya betul, pada kayak pabrik MM2100 ya, Cikarang itu. Itu langganan. Udah biasa. Jadi D3 lulus itu kerja di sana. Betul. Awalnya begitu. Megang besi, plastik injection dan sebagainya lah. Udah biasa lah ya. Biasa. Lebih loncat lagi dong. Lebih loncat lagi betul. Sama pakai pertanyaan saya berarti, loncat. Betul. Cocok berarti. Berarti saya nggak masuk ke logika aja ketika D3 ngambil manufaktur. Berarti kan at least ketika kita udah kuliah itu udah ada impian dong ketika masuk situ kan. Betul. Gua ngambil jurusan ini, gue pengen jadi ini kesana arahnya karirnya gitu. Betul. Kenapa tiba-tiba langsung jualan tubles cairan penambal ban itu? Itu bikin sendiri? Enggak, sebagai agen. Agen. Jadi 6 juta dari orang tua. Betul. Jadi reseller. Betul. Ya udah terus beli barangnya gitu, dari suatu daerah. Terus dijualin deh ke bengkel-bengkel motoran. Makanya di manufaktur itu kenal banyak orang bengkel. Iya, enggak juga. Enggak juga. Karena ada di manufaktur itu emang ada jurusan otomotif. Kalau saya enggak ke sana. Murni nyari sendiri. Ujung dari Jakarta sampai ke Karawang. Kan fasing tuh sendiri keliling. Sendiri. Motoran dari Bekasi motoran tuh. Ya, pagi siang sore malam hujan-hujanan dan gitulah. Emang bibit-bibit pengusahanya udah terlihat dari usia berapa kan? Itu dari usia 21. Pokoknya udah D3 selesai itu ya. Udah berjuang. Udah berjuang di situ. Karena di situ udah enggak kayak perihal sertifikat atau apa, saya bilang ya saya butuh prakteknya penasaran seperti itu. Iya. Makanya tadi juga ini lanjut ke pertanyaan saya tadi ya. Kang Awe itu milihnya produk daripada jasa. Emang nggak pernah bisnis jasa? Pernah. Pernah? Ya, pernah. Berarti ada pengalaman pahit nih kenapa milihnya produk? Betul. Ceritain dong. Pengalaman pahit apa di jasa yang Kang Awe pilih?
Jadi kalau jasa itu sempat dulu jasa brand agency. Oh, gitu. Tipikal anak muda tuh. Muda lah. Creativity, out of the box gitu ya. Karena saya basicnya dulu senang mendesain dari SMA gitu. Udah banyak karya-karya dibuat dan organisasi pun itu logo Hai Jaket Pakai Palestina bikin sendiri. Oh iya dong. Bikin sendiri. Gitu. Luar biasa. Nah, terus ya dari brand agency itu akhirnya sebenarnya lagi bagus-bagus ya. Sebenarnya. Tahun 2000 berapa dia? 2013 ya, mungkin sekitar segitu. Oh, baru lulus dong berarti. Betul. Jadi pas setelah saya bisnis setelah yang sebelum ke kampus. Yang tambal ban itu. Cairan itu. Terus kemudian macam-macam. Sebenarnya bisnis mah ada teori yang secara coret-coretan mungkin ada 20-an lebih kali, Mas. Oh, yang direncanakan. Iya, direncanakan sampai praktek sebagian. Dan banyak hal-hal kayak sempat bikin sushi lele. Astagfirullah. Sushi tapi lele gitu. Dan masih banyak yang memang ya namanya mungkin terlihat indah jaket gitu ya. Tapi itu banyak banget berapa yang orang-orang nggak ngelihat gitu. Kang Awe itu dulunya kayak gimana proses sampai Hai Jaket sampai 200.000 followersnya di Instagram. Yang belum follow jangan lupa follow. Jangan lupa beli produknya dong. Nah, itu dia. Karena produknya Hai Jaket itu 50% buat Palestina. Iya. Tidak. Belum. Doain ya segera ya. Doain, amin. 100% kalau bisa malah. Amin. Doakan ya, amin. Oke, lanjut Kang. Tadi cerita bisnis Kang udah 28 brand agency. Tadi kan 28 bisnis sudah dicoret, salah satunya dari brand agency. Betul. Nah, agency itu lagi bagus-bagus 2013 tuh ya. Ditambah kan waktu kan kenapa saya pilih itu, saya mau namanya bisnis kita harus lihat momentum ya. Betul. Momentum itu harga mati kan di bisnis. Betul. Sepakat. Gitu. Saya bilang jadi kalau udah jago nggak peka momentum sayang. Nah, akhirnya kan saya kuliah di Umar Usman tuh. Kan pengusaha semua. Butuh logo, pasti butuh branding. Brosurnya mana? Ya kan saya datang aja makanya saya waktu di jasa sebenarnya enak-enaknya kenapa saya nggak ada marketing sama sekali. Marketing itu murni word of mouth, jadi teman-teman aja. Teman ini bagus sih, Awe bagus. Terus aja gitu. Sampai ke alhamdulillah qadarulnya Allah baik kasih kesempatan dan Umar Usman juga kan saya manfaatkan networkingnya. Itu sampai ke temenan sampai dulu zamannya pet main gak sih? Iya, yang udah tutup itu kan. Tutup kan gitu. Yang ketahuan kita cekin gimana, udah sampai mana gitu kan ya. Itu sampai ke beberapa orang-orang pentingnya tuh saya temen akhirnya. Sampai kayak ke Hendy Setiono dan sebagainya. Itu networking banyak. Jadi maksudnya beberapa networkingnya temen Hendy juga ada yang pakai jasa saya waktu itu. Luar biasa. Bulannya, tapi pas lagi bagus-bagusnya waktu itu sebenarnya bukan jelek, saya tinggalin. Kenapa ditinggalin? Waktu itu saya lebih milih bahwa dari sekian banyak potensi, saya bilang ya, itu ternyata ada buat saya aja ya, dan karena kan cita-cita kan pengen membantu UMKM awalnya. Nah, kebayang dong kalau misalnya klien sih udah ratusan banyak ya Mas ya, alhamdulillah, sampai korporat juga ada sebenarnya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba klien-klien kan ada 50 brand kopi. Saya harus mendesain 50-nya dan itu sama kan? Produknya gitu. Sama. Iya, kopi kan kalau nggak biji kopi, nama gitu. Jadi saya bilang lumayan tuh. Akhirnya saya bilang transisinya adalah saya bilang saya pengen pengen lebih di belakang layar gitu. Akhirnya saya harus milih produk dong. Nah, terpilihlah jaket. Kalau tanya kenapa jaket? Karena ada teman aja bikin jaket. Sesimpel itu ya. Ngelihat temen bikin jaket laku. Betul. Jadi saya kan ngeliat berpotensi teman-teman dong, kayak beberapa teman. Oh, ini ternyata bisa dia pembuat keripik, dia pembuat apa. Nah, saya lagi pilih-pilih tuh. Ya Allah yang mana. Karena kan saya kan pasti fokus di marketing sama brandingnya nih. Jadi setelah yang agensi itu milih jaket ditinggalin. Ya, bismillah gitu. Saya tinggal 100% soalnya. Nggak diserahin, didelegasikan ke tim? Sudah. Bahkan saya kasih ini sahamnya buat kamu aja. Wah, serius? Iya, tapi ya qadarullohnya dia tidak mau ngambil, mungkin belum ngambil keputusan kali ya. Jadi kerja lagi aja. Akhirnya brand agensinya itu tutup? Udah, tutup begitu saja. Nggak ada lagi? Nggak ada. Tidak menerima jasa lagi? Iya, pada sebelah ini kalau dia kerja ini lumayan ya. Udah buat dia aja. Masya Allah. Udah, saya tinggal fokus banget. Jadi saya yakin soal jam terbang soalnya. Jadi ketika misalnya bisnis dijalanin cuma misalnya, bisnisnya udah berapa tahun? Kalau saya lebih tepatnya bisnisnya udah dikerjakan berapa jam?
Oke, ada yang setahun, tapi ternyata selama sehari itu cuma benar. Cuma 6 jam, 5 jam. Saya kan bisa 20 jam sehari. 18-20 jam sehari. Untuk yang brand High Jacket ini. 20 jam sehari. Ya, itu ngapain aja, Kang? Banyak sekali kerjaan sampai sekarang. Ternyata saya pikir kan orang juga bingung ngapain aja ya. Aktualnya banyak banget tuh yang mau dikerjakan untuk menjadi besar. Hijaunya kan belum ada di mall-mall besar dong. Iya. Belum sebagainya. Enggak, tapi ini 20 jam. Iya, 20 jam sehari. Dulu karena kan nggak modalnya sangat terbatas ya. Jadi ya mau nggak mau dong sebagai CEO yang baik, shift everything. Officer. Ya, benar. Desain sendiri, ya moto sendiri, ngedit sendiri, jualan sendiri, ngetik sendiri, ngejahit sendiri, ya packing. Dan itu emang awal-awal emang ngerjain sendiri. Iya, mau nggak mau betul. Iya. Mau tidak mau ya. Ya nggak uangnya ya udah. Enggak, tadi saya 20 jam sehari buat ngerjain High Jacket. Betul. Elon Musk kalah kayaknya. Enggak dong. Kita 21 jam, 22 jam. Wah, lebihin tuh. Lebih kayaknya. Bisa dimaskin listrik. Iya. Sampai itu tahun berapa High Jacket itu? 2014 berarti kalau ngeliat ceritanya. Kalau long story short sih High Jacket tuh saya sebelum High Jacket ya. Jadi kan jaket umumnya dulu. Oh, sempat jualan belum ada brand High Jacket. Tapi udah masuk ke dunia fashion. Jaket tuh di 2015 untuk produk fashion. Dan itu masih jual KW atau punya orang? Ada yang punya orang, ada yang makanya barang-barang murah lah. Oh, barang-barang murah. Karena secara brand thrifting. Belum ada. Belum ada ya? Ada sih. Dulu mah di Senen thrifting udah ada. Iya bener. Tapi kita harus ngebuat. Jadi pada saat saya mulai jaket itu sebenarnya ya udah doa ya Allah, saya pengen punya brand. Dari awal niatnya ya Allah saya punya brand, tapi tahu tidak punya kemampuan di sisi ekonomi. Oh, nah kalau teman saya itu di dunia fashion jualannya produk KW malah baju bola waktu itu dari Thailand ya. Betul. Laku banget itu. Laku banget benar. Teman saya itu bisa beli mobil. Betul. Beli mana bang? Iya. Nah Pak, kalau dulu di saat itu saya bilang Bismillah ya Allah, memang ini butuh banyak bensin gitu. Ya akhirnya ada ibarat sapi perahnya lah ya. Jadi itu modalnya dari mana? Modalnya dari PO-an vendor. Yang vendor customer ya. PO-an jaket kita apa? Dulu tuh kebanyakan dari orderan ke pasar. Oh. Kita maker sebenarnya dulu. Iya. Berarti langsung bal-balan. Langsung gitu. Yeah. Jadi seminggu bisa 3.000 pieces, 7.000 pieces gitu. Oke. Jadi mereka bayar dulu. Ya PO ya kan, bayarnya sebagai DP. Nanti Akang juga ke sana ngurusin. Ya gitu. Kita produksi aja waktu itu. Oh, produksi. Awalnya gitu. Jadi kita produksi aja, nyuplai buat dapat cash tuh. Berapa tahun tuh dari 2015? Jaket tuh sekitar 6 bulanan lebih lah. Ya Allah, pendek banget dong. Alhamdulillahnya. 6 bulan langsung kepikiran High Jacket. Langsung di titik nadir waktu itu. Serius? Hidup dan mati dong? Hidup dan mati. Jadi waktu itu bangkrut? Belum, nggak bangkrut. Tepatnya gini, ketika waktu itu kan sebenarnya di sisi kita yang kita tahu sapi perah kita, tapi kita kan nggak akan lama di situ dong, harus tahu diri. Betul. Nah akhirnya kita bikin produk, brand sendiri. Jadi ada sebelum jaket tuh ada lagi brandnya. Yang ini sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada brandnya. Apa namanya Kang? Namanya Flowing. Ya, tinta ngalir gitu kan. Oke. Iya. Bikinnya nggak semudah itu ternyata ya, nggak langsung laku, walaupun udah murah. Udah murah. Akhirnya kita bikin kok nggak naik, makanya titik nadirnya di situ disebutnya. Oke. Jadi uang udah kepake buat itu. Banyak dong. Gitu. Jadi banyak uang yang dari profit itu ya mau nggak mau diputerin ke R&D project ini. Iya. Jadi kodarullahnya tahun pas lagi momentum menuju Ramadan. Oke. Jadi brand ini mengeluarkan jaket panjang. Ya, si High Jacket. High Jacket ini. Jadi jaket bukan brand waktu itu. Oh, kategori dari si Flowing tadi. Betul. Kategori. Kodarullahnya. Jadi kita yang menciptakan, kita pikir ya udah ini tuh untuk lebaran, kayak lebaran aja lah ya. Habis lebaran flop dong. Turun ya, betul. Gitu ya. Tapi bis lebaran 2016 tuh begini terus, permintaan naik terus. Karena bisa dipakai nggak cuma buat lebaran. Iya. Masuk tuh momentum di tahun itu kan momentum hijaber lagi naik tuh. Nama istilah hijab dan Telegram baru naik ya, dan hijrah orang banyak hijrah. Betul, ya. Tahun momentum hijrah. Jadi kita ikut ombak. High Jacket kayaknya tuh hijrah. Hijaber. Oh, hijaber. Gitu. Ya. Asal muasal hijaket itu. Jaket hijaber. Sengaja ngambil segmennya perempuan. Perempuan muslimah khusus muslimah banget. Perempuan. Oke. Jadi nggak harus hijrah. Jadi siapapun Indonesia yang muslimah pakai hijaket. Gitu. Udah ekspor produknya? Udah ekspor juga. Udah ekspor kemana Kang? Ke Malaysia klien ada. Malaysia?
Total selama 1 bulan berapa piece yang habis? Lumayan. Alhamdulillah. Bahagia lumayan sekali. Daripada lumayan. Iya betul. Harus laku terus. Tapi angka perkiraan piece-nya, estimasi boleh nggak di spill nih? Biar mungkin yang nonton juga, oh ternyata lulusan Umar Usman segini loh gitu. Lumayan lah. 1000 piece. MM-an lah lumayan gitu. Masih kecil sih. Luar biasa. Masih luar kecil. biasa. MM-an. Masih insan muda. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya gitu. Allah bantu. Allah bantu. Tim sekarang ada berapa orang? Saat ini tim 25 orang. 25 orang. Itu udah sampai ke R&D sama ke sales. Betul, semuanya. Ada reseller nggak dari High Jacket ini? Ada reseller. Tetap ada. Nanti di website ya klik ya. Oh, oke. Bisa di bawah. Gitu, jadi promosi. Promosi dong. Ada apa-apa. Ntar ada giveaway. Oh, ada. Betul ada. Iya, 25 orang dari 2015 udah bertahan 9 tahun. Hampir 9 tahun betul. 2016 kalau High Jacket 2016. 2016 berarti ya 8 tahun betul. Sampai seterusnya insyaallah ya kan. Amin. Jadi 2015 tuh pas lagi brand itu saya bilang kategori, itu dia penjualan di brand itu 95%. 95%. Nah, ini kita mikir nih kalau jadi kategori doang sayang nih. Karena momentum dan sebagainya itu kita patenin jadi brand. Ya, nah, malah si brand awalnya hilang. Momentumnya dapat dari hal-hal yang tidak disengaja. Betul. Mikirnya cuman ini momen cuma lebaran, yang niatnya habis lebaran udah deh turunin lagi, ntar kita cari produk lain lagi. Betul. Gitu. Uang untungnya diputar lagi buat yang lain. Betul. Gitu ya. Qadarullohnya Allah menjalankan lanjut terus. Seperti itu. Jika tanya kenapa, bagaimana dan apanya, saya jawab satu kata, keberuntungan sih. Tapi kalau ditanya, wah kan beruntung, nggak cuma asal beruntung dong. Yes, betul. Ya ikhtiar kerasnya, ya nyari momentum, berikhtiar belajar ilmunya, nyari networking. Iya, gitu. Iya. Jadi privilege-nya Kang Awe ini apa kalau boleh tahu? Privilege ya? Yes, setiap orang kan sekali semua orang punya privilege dong. Saya punya, mungkin di kameramen juga punya, Kang Awe punya. Saya sepakat itu. Privilege-nya apa nih Kang Awe? Jika saya ingin katakan privilege terbesar saya itu tidak punya beban hidup. Jadi kalau ditanya orang tua saya kerja di pabrik biasa. Jadi ya kerja pabrik, ibu saya ibu rumah tangga. Saya 3 bersaudara. Oke. Jadi anak keberapa? Anak pertama. Wah. Gitu. Jadi secara privilege keluarga sebenarnya normal-normal aja, bahkan ya kalau dikatakan mudahnya keluarga saya nggak punya mobil. Jadi udah kemana motoran, berkeluarga udah begitu. Jadi cukup. Nah kalau kan, tapi di modern dan sebagainya bagaimana kan ya? Maksudnya kok lu bisa dan sebagainya. Saya mikir privilege saya adalah saya nggak mikir beban. Maksudnya beban, ketika saya makan saya ada. Ya. Gitu. Ketika saya mau sekolah ya ada, kan ada orang yang mau sekolah aja harus kerja dulu. Gitu ya. Saya kuliah ada. Walaupun terakhir itu sama bapak tuh udah konsekuensi. Bapak cuma hidupin kamu sampai D3 Astra ini aja. Oh, D3 Astra lah ya? Gitu. Luar biasa. Jadi setelah lulus, kamu mau kerja, kamu mau bisnis, terserah kamu. Bapak nggak mau ngidupin kamu lagi. Dari situ agak jiper dong. Wah, malah gimana nih? Malah seneng. Tertantang. Dan namanya belum nikah kan ya. Jadi kan kayak kalau makan mie tiap hari masih aman lah ya. Itu aja privilege. Jadi ada juga yang anak pertama kan kondisinya dia ternyata setelah lulus kamu harus kerja biayai adik-adikmu. Ya benar, ada yang seperti itu. Betul. Itu privilege terbesar saya bisa melakukan sesuatu yang saya mau tanpa misalnya lagi enak ini kok ditarik ke sini lagi enak ini. Iya. Misalnya, Kak Haji tolong dong ini adik lagi apa? Mau sekolah SPP misalnya. Gitu. Jadi bilang privilege saya cukup tidak punya beban. Oke. Jadi bisa fokus untuk mencari ide, untuk menjalankan bisnis gitu ya. Mau error atau kan ke diri saya sendiri. Iya. Gitu. Modal cuma sekali dimodalin orang tua tadi ya. Setelah itu diputerin. Iya, makanya ke bisnis jasa kan. Iya, bisnisnya kan gede kan. Nggak ada HPP kan? Nggak ada. Modal laptop. Listrik, kopi. Kosnya gitu ya. Iya. 10.000 aja nongkrong. 10.000 aja nongkrong. Nah, Kang Awe, ini kan Kang Awe udah lulus lumayan lama. Angkatan pertama 2012, selesai 2013. 2012 ke 2024, 12 tahun. Betul. Ilmu yang didapat di kampus Umar Usman itu masih kepake nggak sampai sekarang? Atau harus di-upgrade menurut Kang Awe ini saat itu ya? Iya. Kalau ilmu sih kan saya nggak tahu kurikulum sekarang. Yang dulu? Kalau yang dulu dibilang kepake, malah kepake banget. Kepake banget? Iya. Karena saya yakin gini, ternyata pas saya setelah makin dewasa ke bisnis ya, makin lama ya. Sebenarnya baik lagi ujungnya sih fundamental ya.
Jadi UU tuh saya bilang tuh dibandingkan yang lain, Umar Usman itu fundamentalnya yang diperbaiki menurut saya. Jadi bagus, itu sangat bagus untuk kedepannya. Karena kalau teknis berubah-ubah loh. Ketika zaman saya dulu kan, nih saya nyebut apa misalnya ya platform ya. Saya lahir tuh dulu waktu di UI yang nggak ada Shopee. Toko bagus masih gitu, BBM toko jualannya. Bagus tuh OLX dulu ya? Iya betul OLX. Kemudian ya masih BBM, Line dan sebagainya. Terus kemudian pindah era ke Tokopedia, pindah era ke Shopee, pindah era ke TikTok Live. Jadi sebenarnya teknis itu akan selalu upgrade dimanapun, tapi fundamental nggak berubah. Fundamental nggak berubah. Betul. Prinsip-prinsip seorang pengusaha itu nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Kalau yang mau bener ya. Ilmu yang paling berkesan dan sampai sekarang masih dipakai sama Kang Awe dari Umar Usman itu apa? Secara keilmuannya banyak yang kepake sih, branding dan sebagainya. Yang paling kuat banget nih. Yang paling kuat banget. Dan jadi prinsip Kang Awe. Value malah lebih ngingetin value Islamnya aja. Karena lebih percaya rezeki itu Allah yang ngatur. Itu dia, benar. Jadi mau ikhtiar kita bagai kuda istilahnya, dia mau kerja keras, mau belajar kemanapun, kalau Allah nggak kun kan nggak kun. Iya, rezeki udah diatur, tapi surga neraka kita nggak ada yang tahu. Betul. Makanya ibadah itu harus diutamakan. Betul. Dan bisa jadi roda itu. Nah, itu dia, jadi kendaraan. Betul. Ya. Jadi kalau tanya kenapa saya ke jaket, long story short, ya karena hatinya kesana terus. Jadi kalau dikira ada pilihan bisnis macam-macam kan ya, yang ngasilin cuan banyak opsi. Iya. Tapi saya bilang kenapa saya pengen bisnis tapi harus ada sisi dakwahnya lah. Tapi kan tadi kita ke pertanyaan terakhir nih. Iya. Milihnya kuliner kan. Padahal kan Kang Awe ada historical otomotif. Ya? Kenapanya nggak buka bengkel atau jual spare part, perlengkapan motor misalnya kan. Tapi milihnya kuliner gitu. Kalau tadi kan Akang hatinya dicondongkan ke fashion. Seandainya ketika udah dicondongkan ke fashion gagal, Akang milih kuliner kan? Betul. Kenapa milih kuliner? Karena nyenengin istri. Sama saat itu udah nikah? Pas kapan? Oh, pas Umar Usman? Iya. Belum. Enggak, bukan pas Umar Usman. Ketika High Jacket katakan yang... Iya, udah nikah. Udah nikah? Oh, itu udah nikah. Sebelum High Jacket lahir udah nikah. Oh, sebelum High Jacket lahir. Nah, kalau misalnya pas lagi tadi momentum lebaran nggak nyampe tuh. Betul. Terus duit tinggal secukupnya doang. Betul. Milihnya kuliner. Kulinernya apa, Kang? Itu tergantung istri. Oh, kenapa? Karena kokinya istri. Kenapa istri ya? Betul. Karena passion dia. Jadi seneng dia, kalau kuliner dia seneng. Jadi misalnya kalau dia sebenarnya passionnya ke fashion sama makanan. Jadi ketika fashion kan sampai sekarang kan dibantu desain sama dia. Istri desainer juga? Iya. Luar biasa loh. Itu diajarin sama Kang Awe atau emang? Enggak, dia belajar sendiri. Dia fashion, kemudian dia belajar terus ke sekolah-sekolah fashion gitu. Sebentar, ini istrinya alumni Umar Usman juga bukan? Bukan. Oh, bukan. Karena dua-duanya memiliki mindset dan mental pengusaha gitu. Betul, alhamdulillah. Oke, kenal di mana tuh, Kang? Di Bekasi dulu. Di Bekasi juga, tetangga berarti. Lumayan lah. Iya. Nah, kulinernya tergantung istri. Kenapa istri ya? Karena saya percaya itu sebenarnya rezeki itu kalau udah nikah ya, itu harus kalibrasi suami istri. Masya Allah. Kalau saya pribadi prinsipnya seperti itu. Bahasanya keren, kalibrasi. Iya. Jadi ketika kalau istrinya ridho, ya insya Allah lancar aja. Ketika istrinya enggak ridho, ada aja jegalannya. Tapi harus kalibrasi ilmu semuanya ya, satu paket. Ya, kalau setiap hari ngobrol sama istri kok. Oh iya dong, kan suami istri satu rumah. Masa ya ada suami istri satu atap tidak ngobrol? Ada juga soalnya. Ada juga. Oh, kayak siapa contohnya? Jadi ngomongin orang lain. Iya. Jadi kenapa kayak istri? Sebenarnya karena kalau saya mau otomotif. Tapi kan ketika dengan modal seadanya kuliner itu yang paling masuk akal. Betul ya, paling masuk akal ya. Kalau saya otomotif misalnya saya harus jualan spare part ya mungkin dropship bisa. Apalagi kalau dengan skill saya mungkin bikin bengkel bubut. Kan karena ada manufaktur skill ilmu ya. Betul. Cuma kan budget. Betul kan alatnya. Kayaknya masih bisa nih bikin nasi goreng atau apa langsung jualan. Bisa bertahap. Jadi bootstrapnya masih masuk akal. Kenapa kulinernya? Entry poinnya lebih gampang lah. Gitu ya. Barriernya juga lebih cuman jualan, tinggal milih mau jualan apa. Modal 100.000 juga bisa. Ya kan. Bikin nasi goreng 100.000 bisa ya? Bisa. Main bumbu. Beras 1 liter. Kita tangga dulu jualan. PO ya. Selanjutnya nih, nextnya High Jacket nih mau dibawa kemana nih, Kang? High Jacket insya Allah Jadi kan udah berapa tadi? 8 tahun 8 tahun, hampir 1 dekade kan? Betul. Apakah mau tetap High Jacket? Apakah mau ada launching produk baru dengan teknologi garment terbaru? Atau mau bikin brand lain? Atau mau buka usaha kuliner buat istri gitu?
kalau kuliner mah nyelip-nyelip aja ya. Kalaupun dia mau. Kalaupun tapi dia masih mau. passion ke jaket saat ini. Oke. Nah kalau Hijacket mau kemana? Setelah hampir kita 1 dekade ya, betul. Alhamdulillah Allah bantu dan temani Hijacket sampai saat ini. Tidak mudah untuk sebuah brand bisa bertahan sampai selama ini. Nah, karena secara momentum kita dapat, memang kan Hijacket kan sebagai pelopor jaket hijaber di Indonesia. Jadi yang FOMO pertama kali itu ya Hijacket. Orang taunya brand untuk jaket hijaber ahwat-ahwat gitu ya, yang ada kupluknya, betul, panjang, model macam-macam tuh Hijacket. Tutupin aurat. Itu panjangnya segini makanya. Itu boleh dipakai sama cowok nggak sih? Boleh. Bagus-bagus ada beberapa di sini yang sengaja. Yang unisex. Betul, sengaja. Sebenarnya ada. Kita harus punya Hijacket itu. Harus. Ya, Bapak Boim minta tolong wardrobe saya diganti. Pakai Hijacket gitu. boleh Kang. Mungkin juga buat partner atau sponsor yang mau join di program ini, nomornya saya taruh di bawah. Di bawah nanti ya. Kita terbuka itu. Kita banyak kegiatan positif. Jadi kalau secara mimpi Hijacket ya, sederhananya kami akan selalu berusaha memberikan produk terbaik. Jadi walaupun yang ibaratnya yang KW-KW-nya banyak, tapi kami fokus sama konsen yang lebih baik saja sampai saat ini. Nah, kemudian langkahnya apa berikutnya? Kita secara melebarkan pasti exposure kami. Exposure berarti butuh KOL, karya. Lebih ke karya. Jadi karya gini. Kita kemarin alhamdulillah Allah bantu ikut kurasi Jakarta Muslim Fashion Week. Itu JMWF 2024 di bawah Kementerian Perdagangan. Oke, itu untuk ekspor berarti ya? Harusnya buat ekspor, betul. Nanti mimpi juga ekspor juga harus. Jadi kan kayaknya kita jangan kuat di Indonesia doang gitu ya. Kalau bisa kesempatan ekspor, kenapa tidak gitu ya kesempatan. Nah dari ratusan brand Indonesia kan kita salah satu yang lolos dan tampil kemarin di 2024. Di mana? Di ICBSD. Gitu. Jadi tampil sebagai jaket hijaber pertama juga di acara itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Allah kasih keberuntungan di situ. Kemudahan dan juga ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau ditanya bagaimana, kita harus kembangkan karena hijaber di Indonesia ada berapa banyak sih? Kan? 100 juta ada lah ya. Nah, Hijacket belum jual 100 juta pieces, kayaknya belum selesai. Belum sampai 100 juta piece. Kalau udah sampai 100 juta piece, what next? Sepertinya saya merenung kehidupan saya. Karena itu udah cukup untuk pensiun dini uangnya kayaknya. Terlalu pensiun kayaknya. 100 juta piece kayaknya, ya. Belum. Jadi kalau mimpi masih sangat banyak, kita belum inovasi ini itu masih banyak yang kita karyakan dan kita kembangkan lah. Berarti saat ini kan masih ekspor ke Malaysia, berarti nanti tahun ini ada kemarin juga ada yang dari calon agen Singapura pengen datang ke Bandung. Kayak Hijacket. Jadi yang kami harus siapkan kan saat ini kan harga Hijacket itu kan masih around ada yang rata-rata 3 ya, 300 sampai 400 500-an. Nah, kita harus menyiapkan sampai gimana caranya Hijacket itu layak ada produk yang emang jual harga 500 sampai 1 juta. Jadi itu belum ada tapi? Belum ada. Belum sampai. Makanya kalau dikatakan premiumnya lah gitu. Iya, betul. Saya harus tim harus sangat bekerja keras karena ingin sampai ke level itu. Makanya tadi ekspansi bisnisnya itu lagi digencar-gencarin ya. Karena buat ngejar momentum. Momentum apa yang lagi dikejar sama Kang Awe nih? Saya bilang jadi kalau dikala teman-teman fashion itu memang kan sekarang banyak diserang sama produk Cina ya. Kemarin rame tuh. Rame banget. Tanah Abang sampai diangkat lagi beritanya buat nutup beberapa platform ya. Betul. Itu memang murah-murah sekali. Kemudian soal banting harga, walaupun ada yang KW-KW kan banyak sekali tuh sebenarnya. Tapi kami bilang ya alhamdulillah ya diterima berarti dan semoga menjadi rezeki mereka juga. Karena ada prinsip yang diajarkan di Umar Usman bahwa rezeki nggak akan ketukar. Betul. Sudah tertakar ya. Betul, itu yang memang saya bilang makanya kalau misalnya mau emosi ya dulu saya juga seperti itu emosi ya. Karena gimana nggak emosi baru 3 bulan lahir udah dikawin. Jadi Hijacket 3 bulan baru lahir udah ngawin. Artinya kan udah ada mengakui produk Hijacket bagus. Alhamdulillahnya. Gitu kan. Alhamdulillahnya kan. Itu aja udah ngelus dada. Jadi ya setelah sekian tahun kita bilang bahwa ya Allah memang rezeki sudah. Kalau bukan lulusan Umar Usman mah udah demo kali ya. Udah demo mungkin ya. Udah langsung sidak atau ngegerebek gitu ya. Tempat KW-nya kali ya. Makanya kuliahnya di Umar Usman. Nomor teleponnya ada di bawah. Link Umar Usman ya. Kalau tertarik karena belajar jadi pebisnis Muslim planner dengan basic fundamental belajar akhlak. Betul. Dan juga adab muslim ya. Betul. Itu yang menurut saya mahal. Karena mau 10 tahun nanti TikTok tutup atau tekniknya ganti lagi. Ya kan tekniknya Allah mah sama aja. Sama aja benar.
benar. Di zaman ini sama aja kan, soal rezeki, soal keikhlasan, sama aja. Siap. Jadi tadi tantangan terbesarnya High Jacket itu adalah produk-produk dari Cina. Ya. Untuk produk. Kalau SDM-nya gimana? Kalau SDM-nya masih bisa sih kita. Masih bisa. Ada kesulitan nggak sih nyari SDM saat ini? Saat ini sebenarnya kalau di level tertentu susah. Level apa tuh yang susah? Jadi kayak misalnya yang mau, karena kan dulu kan kebanyakan kan orang tuanya tuh jahit. Oh, ini kita ngomongin penjahitnya ya. Tapi kalau SDM kayak marketing, manajemen mah gampang mungkin. Aman. Tapi ini teknisnya nih. Teknisnya kan kita bikin jaket manusia ya, tetap jadi manusia. Harus butuh manusia. Jadi nggak bisa pakai mesin AI ya. Wah, belum bisa. Robot-robot yang udah disiapin nggak bisa ya? Belum bisa saat ini. Jadi tukang jahit ini susah dicari? Saat ini susah. Kenapa bisa susah dicari? Ya kayaknya generasi kali ya, Kang ya. Dulu kan bapaknya penjahit, anaknya penjahit. Ya, kalau dulu kayak bapak itu tukang cukur, anaknya tukang cukur. Ya gitu ya, ada turun keahlian. Iya, turun keahlian. Sekarang bapaknya tukang jahit, anaknya main TikTok. Wih, konten kreator, jadi afiliator. Jadi nyari uangnya anaknya itu udah lebih mudah daripada bapaknya. Betul, era momentum lagi. Jadi memang kita nggak bisa samakan setiap momentum dong. Iya. Jadi ada pola sukses 10 tahun lalu, ada pola sukses 8 tahun lalu, ada pola sukses 5 tahun lalu, ada pola sukses sekarang nggak akan bisa dikompatibel dengan 5 tahun ke depan. Iya. Jadi akan berbeda. Jadi kita juga harus agile ya, betul, adaptif dengan keadaan gitu ya sebagai pengusaha ya. Luar biasa ya, artinya saya juga di kepikiran nih. Berarti nanti dalam momen tertentu kalau misalnya generasi yang sekarang jadi TikToker naik, kan pasti bertumbuh dong. Betul. Berarti udah nggak ada tukang jahit nanti. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Dan ini diangkat mungkin 2-3 tahun lagi generasi Indonesia ini TikToker. Bisa jadi. Atau konten kreator. Bisa jadi afiliator semua konten. Atau afiliator produk-produk dari Cina. Betul. Oh. Make sense. Jadi nggak asal murah, ya murahnya tuh ya ambil ke Cina. Karena ujungnya pasti ke Cina. Fashion beberapa teman tuh udah ngambil ke Cina. Oh gitu, jadi lebih gue milih Maklon aja deh daripada gue produksi gitu. Makanya sampai ke Cina pula, jadi gitu. Oke. Jadi ada saatnya ya. Makanya bilang Hijaket tuh memposisikan diri ya, kita memang ya diusahakan di posisi yang di atas aja. Kalau mau bagus aja, udah di sini aja. Jadi kita nggak ikut ke bawah seperti itu. Dulu tuh saya kalau lagi mikirin masalah bisnis, dunia perdagangan, dulu tuh masih ya circle paling Jakarta, Indonesia. Sekarang tuh udah kayak zaman Rasul ya, antar negara. Exactly. Rasul kan dulu dari Syam, betul, Masya Allah, ke Madinah, ke Mekah, itu kan antar negara kan. Betul. Sekarang mah lebih gampang ya, ekspor impor. Betul. Sangat mudah. Apalagi ada aplikasi yang tahun depan bakal ini kan. Rilis dari Cina kan. Yang Temu pernah dengar sih? Oh iya yang itu harganya berapa 0, berapa gitu kalau nggak salah. Murah-murah lah gitu. Betul. Itu sempat rame itu kalau nggak salah. Betul. Itu baru ngasih tahu aja mau launching. Betul. Kalau launching bagaimana nasibnya kan? Iya, itu juga infonya kan ini ya Kang, apa namanya dia ngebuang produk-produk Cina yang cari tempat buat ngebuang itu. Betul. Buang tuh artinya ngejual kan. Betul. Murah-murah kan. Kita mau bersaing murah juga ya sampai kapan. Kita akhirnya mau mulai sebenarnya kan niat kita juga menjadi brand yang amanah ya. Kayak 100% garansi, ya jaga kualitas. Kemudian ada kegiatan-kegiatan positif kita juga support. Itu yang sudah dilakukan sama High Jacket saat ini. Jadi ada support kegiatan apa Kang kalau boleh tahu? CSR-nya? Kalau umumnya kebanyakan CSR kajian. Jadi kita mendukung beberapa kegiatan kajian. Di mana? Kajian-kajian di banyak beberapa MT lah. Oh, di daerah mana? Daerah Bandung. Oh, Bandung fokusnya. Tapi di luar Bandung juga ada. Beberapa kayak kerjasama kita pernah ini yang project CSR kasih 1000 jaket untuk ustazah. 1000 jaket, wah, Masya Allah. Ustazah daerah tapi? Di mana-mana. Di mana-mana. Kita pilih teman relasi-relasi, ada gini gak. Itu tujuannya supaya kami percaya bahwa kayak pendidikan itu penting, akhlak. Jadi kami mendukung bahwa ustazah ada loh yang memerhatikan kalian, dan mungkin ada itu gerakan itu jadi contoh buat teman-teman lainnya juga. Khawatirnya nanti ada ustazah itu yang saya mah capek dakwah misalnya gitu ya. Jadi kayak anxiety gitu. Betul. Awas-was kan namanya setan kan. Semakin tinggi levelnya orang kan semakin tinggi godaan ya kan. Was-was sih, Masya Allah, itu luar biasa. Semoga High Jacket ini semakin berkembang. Bisa ada produk-produk buat cowoknya kalau bisa Kang. Amin, udah ada project ya, ditunggu. Saya mau banget nih. Tadi saya ngeliat di Instagram, makanya tadi sempat nanya kan, ini High Jacket buat cewek semua apa bisa buat cowok? Yang unisex-nya, boleh ntar saya coba check out deh. Oke, siap. Di semua platform ada ya, toko hijau, toko oranye, toko hitam ada ya. Ada semua. Keranjang kuning ya, siap kalau gitu. Luar biasa. Kang Awe, sebelum closing, seperti biasa saya akan minta closing statement buat yang nonton, ajakan mungkin atau motivasi atau apa, silakan Kang Awe. Dari sisi saya ya, kalau misalnya teman-teman mau ngambil jalan bisnis,
Pertama, pastikan jalan bisnisnya itu diniatkan untuk roda ibadah, jadi roda dakwah, sehingga nanti memperingan karena diisi dengan nilai-nilai yang emang Allah titipkan kepada kita. Jadi jangan hanya uang aja, karena memang dunia hanya sementara aja. Masya Allah, luar biasa. Ini lulusan Umar Usman, guys. Waduh. Insan muda, kamu harus klik link di bawah, cari saudara kamu atau mungkin kamu kalau mau kuliah di kampus kampus bisnis namanya, kampus bisnis Umar Usman. Linknya saya taruh di bawah ya. Pastikan kalian juga bisa sebar video ini karena ini isinya daging. Luar biasa nih, buat semangat kalian menjadi pengusaha, terus juga buat informasi ke saudara-saudara yang lain. Mungkin itu aja, terima kasih buat insan muda yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube ini dan juga aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan episode podcast Bertamasya selanjutnya bersama gue Ilham Radipta dan narasumber yang lainnya. Kita pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balutan kain ini menandakan suatu perjalanan. Perjalanan berserah diri, beristiqomah dalam menjalankan perintahnya. Hijrah adalah sebuah perjalanan ketika aku berusaha kuat dan memperbaiki diri. Adalah sebuah perjalanan ketika aku meraih arti dengan percaya diri. Adalah sebuah perjalanan ketika aku membutuhkan perlindungannya. Untuk jadi yang terbaik dan menjadi muslimah yang seutuhnya. Hai jaket, temani hijrahmu.